Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan, itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam solat tak membaca bismillah dalam baca Al-Fatihah, apa solatnya sah? Tentang baca basmalah dalam Fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu Hanafi sama Hambali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu, Dr. Abdurrahman Sudes dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri Khawarij. Apakah membid'ahkan amaliyah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri Khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan Salafi. Nanti setelah saya khawarijkan Salafi, direkam, diupload, habis itu habislah saya diserang Salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai itu. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih, lalu karena banyak dipegang orang berdosa maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad. Ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa. Ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan A.
saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustaz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Adapun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja kembali. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Dia harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah, belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus tuh kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia. Diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskannya. Maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip. Ustadz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman. Sebelum subuh hafal 1 halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca.
tahiyatul masjid itu dibaca, maka lama sholatnya karena mengulang setengah, satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qabliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh. Biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal. Siapa yang mau menghafal? Ngantri panjang, nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir menyetorkan hafalan, ngantri menjelang asar sampai maghrib, menyetorkan hafalan setengah juz. 1 hari, 2 hari. Jadi 20 hari hafal 1 juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya berpikir, gimana supaya saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek Pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Baru tahu dia. Saya masih muda Ustadz, ya, kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwat. Alhamdulillah. Sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Antum datang ke orang tuanya, Pak, saya mau minang anak bapak. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar Pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustadz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustadz Hardi LC. Datang ke Tafakuh. Banyak kajian. Jamnya ada. Datang ke kantor Tafakuh depan gedung guru. Dari sini sebelum Purna MTQ, gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman. Di depannya ada karaoke Rosa. Tapi jangan antum masuk ke situ. Kanan karaoke, yang kirinya Tafakuh. Dr. Mustafa Omar. Tanya, ada Ustadz Hardi? Nah, daftar tahsin dengan Ustadz Hardi. Ustadz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sya'ban pernah Nabi sebulan. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Kata ulama makna kullahu, pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Ustadz, gimana biar istiqomah sholat di masjid? Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang setan lari tunggang langgang. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung berangkat. Jangan antum santai nanti aja lah menunggu iqamat. Oh enggak, langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Paksa-paksakan sampai dia mendarah daging sehingga kalau tak salat meleleh air mata antum. Itu baru terasa manisnya salat jamaah. Apa saja penyebab rezeki dihambat Ustaz? Kami sudah kerja potong panting tapi hasilnya selalu kurang, malah hutang tambah banyak. Banyak berdoa kata Nabi pada orang yang dililit utang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal.
berusaha. Kalau engkau belum diberi Allah, husnuzan pada Allah. Tak sulit bagi Allah menyehatkan Ayub, tak sulit bagi Allah menyelamatkan Yusuf, tak sulit bagi Allah membuat Ibrahim punya anak Ishak, tak sulit bagi Allah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya ingin menengok engkau terus berusaha dan berdoa. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sambil naik kendaraan tuh kalian berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tet, subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, wa qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Ustaz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterus-terangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasah membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasah. Nah, ini hati-hati. Adalah itu cerita, tapi bahaya juga. Ini kau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustadz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustadz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustadz Jamhur. Jumpa sama Ustadz Jamhur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun kabari apik? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik Pak, baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid, sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan. Semuanya, 5 orang aja Pak.
Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal, adik. Syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba, tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustadz Mustafa Umar, ada pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola, kita sholat sunat fajar di rumah, siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu sholat sunat di rumah? Rumahnya dekat, tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la daynan illa qadaitah. Segala hutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahtah. Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan, ujian masuk perguruan tinggi, luluskan ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit sembuhkan sehat dari penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438
Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita? Indah turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fiddin. Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikuti keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19 paling kiri sebelah atas. Innad dina 'indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup, hal yang mendekatkan pada Allah. Din yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali, mutlak. Tolak. Illa, tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja, yang lain saya tolak, dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak.
nggak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama anda? Islam. Ada nggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu nggak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan, maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja. Kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasyim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, itu, maaf, pencarian rempah-rempah, emas. Jadi, monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui, sejarah kita yang mengatakan, sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan, bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram.
dihukumi tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka, atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasyim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitab dia di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak. Ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah saudara-saudariku telah mengunjungi channel YouTube Narasi Ustadz. Nah itulah ceramah-ceramah, tausiah-tausiah, narasi-narasi yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Jadi haram hukumnya umat muslim yang ikut merayakan atau mengucapkan selamat hari Natal. Itu memang haram untuk umat Islam, tapi tidak haram hukumnya untuk umat Islam. Jadi jangan salah paham ya saudara-saudariku. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena ketika banyak orang mengikuti hari Natal, sebenarnya ayat itu sudah turun ya. Saya bukan ustadz, bukan kiai, tapi insya Allah saya tahu tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika orang memulai tahlil, tentunya ya kulhu dibaca kan. Kenapa kulhu itu dibaca di awal tahlil dan diakhiri di akhir tahlil? Ternyata kulhu itu ketika ada umat dari kaum Nasrani, saudara kita dari non-muslim, yang menyatakan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Kulhu itulah turun. Apa pembelaannya? Kulhu Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah artinya seperti ini saudara-saudariku. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah jelas ya. Dan kadang ada lagi ulama yang menyatakan Allah itu ada di arsy. Karena ada ayat kursi. Itu ulamanya itu ulama itu ulama goblok, itu ulama bodoh namanya. Allah itu tidak bertempat. Di mana kita ada, disitulah Allah. Jadi sebelum tempat itu ada,
dunia sebelum diciptakan Allah sudah ada. Kenapa Allah punya tempat? Ya. Jadi jangan salah paham ya. Banyak orang yang gagal paham, mungkin ngajinya itu kitab-kitab apa ya? Kitab-kitab tafsir gitu. Jadi kita itu sudah dibekali dua pegangan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam itu wajib tahu yang namanya syariat. Orang Islam itu wajib tahu yang namanya tauhid. Nah, dua itulah ikutin. Sesuai kita ketika kita kafir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi banyak orang sekarang mentang-mentang jubahnya panjang seperti kereta api. Padahal Rasulullah itu sudah menyampaikan ya, berapa abad sebelum Rasulullah wafat itu, orang yang munafik itu kebanyakan orang yang meninggikan badan. Orang yang meninggikan badan itu artinya orang yang berjubah. Dan yang kedua katanya Rasulullah, orang yang membesarkan kepala. Nah, artinya membesarkan kepala dalam hadis itu orang yang bersorban. Yang sorbannya diulit-ulitkan ke kepalanya itu mudah munafik. Contoh sekarang ya, banyak orang ceramah bandrolnya sekian, biayanya sekian, ayat Allah dijual. Jadi sekarang itu banyak kiai yang jual ayat, air ditiup jutaan, ya kan? Kalau ludah teman-teman ya nggak laku. Ilernya burung walet kalah sama ilernya kiai zaman sekarang. Itulah mudah munafik. Jadi teman-teman ya, jangan sampai pecah belah ya. Jadi jangan sampai salah paham. Yang dinyatakan oleh ustadz-ustadz kita itu bukan menghina kaum Nasrani, bukan. Itu cuma memberi nasihat haram hukumnya bagi umat muslim, tapi tidak bagi non muslim gitu. Jadi intinya seperti ini ya. Jangan sampai orang Islam mengucapkan selamat hari Natal. Kan ada 3 kalimat itu. Selamat hari Natal. Siapa yang mengucapkan selamat berarti orang itu percaya. Siapa yang mengucapkan hari berarti orang itu percaya kalau Nabi itu dibunuh. Natal itu artinya salib. Saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan sarjana, tapi saya selalu belajar memaknai ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi inilah penjelasan dari pemilik channel Narasi Ustadz. Saya tapi bukan ustadz, bukan kiai. Saya dibilang ustadz, saya nggak punya jamaah. Dibilang guru, nggak punya murid. Dibilang kiai, nggak punya santri. Saya hanya sekedar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Tapi jangan berarti kita itu pecah belah dengan saudara non muslim, bukan. Cuman beginilah yang diucapkan sebenarnya orang muslim. Wahai saudaraku Nasrani, atau wahai saudaraku orang Kristen, maaf saya tidak ikut Natal. Itu baru kata-kata yang bagus ya. Jadi kalau ada ulama, kiai, ustadz masih mengucapkan selamat hari Natal, aduh, lebih baik kamu keluar aja lah dari Islam daripada, karena kan ada yang lebih jahat dari iblis, ada yang lebih jahat dari jin katanya Allah. Siapa? Itu manusia. Manusia itu ternyata lebih jahat daripada iblis. Kalau iblis kan dia sembunyi-sembunyi kalau beda manusia. Kalau manusia enggak kan. Demi jabatan dia rela, demi atasan dia rela mengikuti ke Natal, mengikuti ke banyak yang enggak karu-karuan lah orang zaman sekarang. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Narasi Ustadz. Dan saya mengucapkan menjelang tahun baru, semoga saudara-saudari lebih baik lagi kehidupannya daripada tahun sebelumnya. Di tahun 2026 dan seterusnya semoga dijauhi dari bencana alam. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Namun sebelum itu mari kita sampaikan sholawat Nabi kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sok ngerti betik jangan. Oke. Oke.